Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Elea Nur Aziza, salah satu dosen program studi teknologi benih Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Video ini dibuat untuk melengkapi syarat dalam sertifikasi dosen gelombang 1 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja tridharma perguruan tinggi PDD UKTPP dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya gunakan sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti pada program studi teknologi benih, yaitu pengantar pemuliaan tanaman. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini disampaikan dalam proses pembelajaran di kelas secara tatap muka langsung. Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup perakitan varietas, sumber keragaman genetik, biologi bunga, proses seleksi tanaman, proses pemilihan tetua, metode pemulihan tanaman, proses perakitan varietas penyerbuk sendiri, proses perakitan varietas penyerbuk silang, proses pengujian tanaman untuk pelepasan varietas. CPL pada mata kuliah ini antara lain pada aspek pengetahuan, yaitu menguasai konsep dan teoritis dasar genetika dan perakitan varietas, prinsip dasar perbanyakan atau produksi benih tanaman, biologi dan sistem hormon tanaman, serta menguasai konsep dan teoritis mengenai perakitan varietas tanaman. Teknik budidaya secara in vivo dan in vitro, morfologi benih serta lingkungan tumbuh, interaksi hara dan proteksi tanaman, sertifikasi benih, penanganan panen dan pasca panen, pengolahan calon benih menjadi benih bermutu, serta pengemasan produk benih. Pada aspek keterampilan umum, antara lain mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang perbenihan, baik tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang perbenihan, serta mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dalam bidang perbenihan sesuai dengan standar kompetensi kerja. Pada aspek keterampilan khusus, yaitu memahami proses dan praktik perakitan varietas tanaman dengan menggunakan metode konvensional dan non-konvensional untuk menghasilkan galon harapan, klon varietas unggul yang akan menjadi sumber bahan perbanyakan tanaman. CPNK pada mata kuliah ini antara lain mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup perakitan varietas, mampu menjelaskan metode perakitan varietas, mampu menjelaskan prinsip dan proses perakitan varietas, mampu menjelaskan fungsi persilangan tanaman, mampu menjelaskan proses seleksi tanaman, dan mampu menjelaskan ciri-ciri tetua. Kemudian mampu menerapkan metode perakitan varietas dan mampu menerapkan prinsip dan proses perakitan varietas. Dalam proses pembelajaran, saya secara konsisten mengintegrasikan referensi ilmiah yang mutakhir dan relevan, baik melalui jurnal nasional maupun internasional, maupun buku ajar terbaru dalam bidang genetika, bioteknologi, dan pemulihan tanaman. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan berbasis ilmu pengetahuan terkini, serta mampu mengukur perkembangan terbaru dalam teknik-teknik pemulihan tanaman. Aspek penilaian yang dinilai antara lain ada sikap, perilaku, dan keterampilan. Nilai akhir mata kuliah disajikan secara terpisah baik nilai teori maupun nilai praktek dengan komponen sebagai berikut. Nilai teori itu ada aktivitas partisipatif dengan bobot 5%, hasil proyek sebanyak 0%, tugas 15%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS yang memiliki bobot tertinggi sebanyak 40%. Sedangkan untuk nilai praktik ada aktivitas partisipatif sebanyak 20%, hasil proyek sebanyak 50%, tugas 10%, kuis 20%. Sedangkan UTS dan UAS tidak menjadi bahan pertimbangan pada nilai praktik. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah discovery learning, diskusi kelompok, praktek lapangan, studi kasus, dan juga beberapa praktik langsung. Berikut adalah video pembelajaran pertemuan ketiga dengan topik eksplorasi, koleksi, dan karakterisasi pas menerpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Hari ini kita kuliah pemulihan
untuk pertemuan ketiga tentang eksplorasi, koleksi, dan karakterisasi plasma nutfah. Ya, sebelum kita mulai materinya, ada yang mau memberi pendapat atau mungkin ada yang sudah tahu apa itu tentang plasma nutfah? Oke, belum ya? Nah, bisa disimak ya, plasma nutfah itu adalah seluruh ragam materi genetik yang terkandung dalam, bisa di varietas lokal, bisa di varietas unggul, dalam bentuk primitif, rabat liar, maupun yang sudah dimuliakan atau yang sudah menjadi varietas unggul. Kemudian seluruh varian, apapun itu bentuknya, dia bisa biji, dia bisa dalam bentuk batang tanaman, seperti itu juga bisa disebut dengan plasma nutfah. Dan juga tidak terbatas hanya pada tumbuhan, bisa juga disebut dengan hewan atau mikroorganisme. Jadi intinya plasma nutfah itu adalah segala bentuk makhluk hidup gitu ya, yang bisa kita koleksi dan kita bisa ambil manfaat genetiknya. Nah ini menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, jadi di sini bisa jelas terlihat bahwa material genetik yang dari tumbuhan, hewan maupun jasad renit atau mikroorganisme. Jadi dia berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Jadi memang yang akan kita ambil manfaatnya adalah sumber genetiknya. Seperti itu. Kemudian bagian di bawah bisa disimak kultivar lokal, bisa, kemudian masih liar yang sama sekali belum pernah dibudidayakan, bahkan varietas yang sudah unggul itu bisa kita sebut dengan plasma nutfah. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kenapa plasma nutfah ini penting? Itu ya. Nah, plasma nutfah ini adalah target eksploitasi dan eksplorasi. Kenapa? Karena memang untuk kegiatan pemuliaan ya sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Jadi koleksi itu penting bagi kita untuk melakukan keragaman atau membentuk galur-galur yang baru. Di mana kita bisa mendapatkan plasma nutfah yang baru, macam-macam ya. Kita bisa bertemu petani, gitu ya. Petani itu banyak yang memiliki koleksi-koleksi yang sangat berpotensi. Tidak semua petani menggunakan varietas unggul, gitu ya. Kemudian ada potensi-potensi lain seperti tanaman-tanaman di pekarangan. Jadi tanaman-tanaman itu sudah bertahun-tahun hidup di situ, gitu ya, dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan biasa menjadi konsumsi pokok juga kadang-kadang. Tapi nggak ada yang tahu sebenarnya dia awalnya dari mana, kemudian apakah dia varietas unggul atau tidak. Jadi berpotensi sebagai koleksi untuk plasma nutfahnya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Kegiatan inventory atau kegiatan penyimpanan itu yang pertama kita adalah mengidentifikasi dulu. Sebenarnya plasma nutfah itu termasuk dalam spesies apa atau dalam jenis yang apa gitu ya. Kemudian kita lihat apakah ada keragaman di situ. Misalnya sama-sama ada jambu air ya, kira-kira eksotis di daerah itu ditanam di suatu pekarangan. Ada nggak sih variasinya? Misalnya di Bapak A misalnya ternyata jambu airnya misalnya daging buahnya itu putih full, ternyata di tetangganya ada semburat pinknya gitu ya. Kita bisa menjadikan itu sebagai dua koleksi yang berbeda. Kita lihat keragaman atau variasinya. Kemudian kita pasti kumpulkan datanya gitu ya. Nama tanaman, kemudian ada deskripsi morfologi utamanya apa. Jadi kayak tadi jambu yang ini full dia putih, kemudian jambu air yang ini ada semburat pink atau semburat ungunya. Itu kita bisa catat, kemudian kita inventory seperti itu. Nah ini contoh-contoh keragaman eksplorasi dari padi tahun 95 sampai 2022. Ini sudah ditemukan banyak sekali, sekitar 1127 koleksi padi seluruh Nusantara. Kemudian khususnya di lokal DIY pada tahun 2014 ini ditemukan kurang lebih ada 200 padi gitu ya, koleksi yang sudah dicatatkan pada tahun 2022. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum lanjut ke karakterisasi untuk plasma nutfah. Oke, bisa dipahami ya. Jadi segala jenis makhluk hidup itu adalah plasma nutfah. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat plasma nutfah, kita simpan, kita bawa pulang, apa yang kita lakukan? Itu adalah karakterisasi. Jadi kita mencatat karakter-karakter atau kelebihan-kelebihan apa saja yang dimiliki oleh makhluk hidup yang kita bawa pulang tadi. Di sini adalah definisinya ya, secara teori adalah penjelasan tertulis mengenai karakteristik tanaman, yang mencakup karakteristik tanaman. Jadi semua karakter tanaman itu yang kira-kira penting untuk menjadi info bagi kita itu akan menjadi catatan yang penting.
Kemudian prinsip penyusunan deskripsinya ini berdasarkan hasil pengamatan, pasti pengukuran dan juga data dari laboratorium juga bisa. Kemudian dari populasi yang kita ambil sampelnya. Kemudian ada susunan deskripsi tertentu. Jadi memang kita kalau membuat deskripsi tanaman itu tetap ada dasarnya ya, tidak semata-mata suka-suka kita. Misalnya kita suka cuma tinggi tanamannya saja atau bentuk buahnya, tidak. Jadi kita ada pedoman-pedoman khusus yang bisa kita menjadikan acuan gitu ya. Macam-macam, ada PPU, IPGRI, UPOV, AVRBC, ada juga yang versi Kementan. Setiap komoditas itu ada panduannya. Oke, contohnya di sini ya. Ada bentuk daun seperti itu, kemudian kita menggunakan satuan-satuan yang standar. Kalau tinggi tanaman kita biasa pakai sentimeter gitu ya, jangan pakai inci atau jangan pakai mile atau apa gitu ya. Kita gunakan satuan-satuan yang standar. Kemudian dilengkapi, ini yang tidak kalah penting adalah namanya juga karakterisasi ya. Jadi kita harus pakai foto tanaman atau foto bagian tanaman yang menjadi penjelasan untuk deskripsi tersebut. Nah, kenapa di sini sebut bagian tanaman? Kayak tadi contohnya kan saya memberi contoh jambu ya. Jambu itu mungkin pas kita lagi ke sana nggak ada buahnya, ataupun kalau ada buahnya ternyata bijinya belum matang gitu ya. Jadi yang kita bawa adalah entresnya. Jadi nanti sampai di tempat pelestarian nanti kita tanam lagi, kita stek. Jadi kita membawa hanya bagian tanamannya saja. Tidak harus semuanya itu dalam bentuk biji. Nah, kemudian tadi sudah dikarakterisasi, kita kelompok-kelompokkan. Ini di sini contohnya adalah padi ya. Kita mengenal padi itu ada javanica, ada japonica gitu ya. Kemudian ada indica, ada javanica, japonica, kita deskripsikan. Kita golong-golongkan dia tergantung jenis komoditasnya. Nah, ini contoh-contoh bagian tanaman padi yang perlu diidentifikasi, karena sedikit saja bagian tanaman yang berbeda itu bisa menjadi penciri atau bisa menjadi penciri khusus suatu varietas atau suatu tanaman. Kemudian ini juga ada contoh, tadi kita sudah membahas padi, ini juga di tanaman perkebunan juga dilakukan koleksi dan karakterisasi. Kemudian salah satunya adalah ini, bentuk daun gitu ya, bentuk daun itu bisa menjadi penciri. Kemudian di sini ada bentuk polong juga, dan juga bentuk percabangan. Kalau misalnya tanaman-tanaman pohon seperti ini, kan teman-teman nggak mungkin bedol pohonnya terus dibawa pulang ya. Jadi kayak misalnya karakter tinggi tanaman, bentuk tajuk itu kita catat ketika di tempat. Kemudian kita foto. Selebihnya yang kita bawa pulang adalah biji atau bagian tanamannya. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh komoditas hortikultura yang paling populer ya, cabai. Di sini yang menjadi penciri utama salah satunya adalah tajuk tanaman. Dari bentuk tajuk tanaman saja ini bisa menjadi penciri. Selanjutnya adalah bentuk buah dan warna buahnya, dan juga bunga maupun warna bunganya itu sangat bisa menjadi penciri khususnya di komoditas cabai. Oke. Ya, sekarang silakan. Apapun yang bisa ditanyakan atau apapun yang terlintas dalam pikiran teman-teman silahkan disampaikan. Ya, silakan. Izin bertanya Bu, terkait plasma nuka. Jika plasma nuka itu rakitannya tuh dari varietas introduksi dan varietas lokal, itu apakah calon varietas ini dapat menggeser varietas yang udah ada ya Bu? Oke. Berarti ini konteksnya adalah ancaman dari plasma nuka baru ya terhadap yang sudah ada. Sebenarnya kalau misalnya konteksnya ancaman itu pasti akan selalu ada ya namanya ancaman genetik, karena manusia itu secara alami akan memilih yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Buah juga dipilih pasti yang lebih manis, yang warnanya lebih menarik dan segala macam. Cuma kalau dari sudut pandang konservasi dan koleksi, sebenarnya semua hal yang ada itu semakin banyak dan semakin beragam itu semakin baik. Jadi introduksi dan lain-lain itu tidak membuat kita menjadi ancaman, tapi membuat sudut pandang kita adalah itu adalah potensi baru bagi genetik. Jadi nanti kita mau bikin varietas yang baru itu sumber keragamannya akan lebih banyak seperti itu. Karena kalau misalnya kita hanya memanfaatkan yang di lokal yang itu saja terlalu sempit, itu nanti juga untuk membuat suatu varietas baru yang berbeda dari yang sudah ada itu juga akan lebih sulit. Jadi kita memanfaatkan introduksi itu memang sebagai sumber keragaman saja. Oke, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Atau ada yang mau berpendapat misalnya, nggak bagus tuh Bu koleksi, misalnya nanti menyebarkan penyakit dan segala macam. Ada yang mau berpendapat? Boleh, silakan.
Ya, silakan Mbak. Mungkin ini bertanya ya Bu. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, mungkin dari proses ekspor sampai karakterisasi itu kan memerlukan waktu yang cukup lama Bu. Untuk kegiatan ini seberapa krusialnya untuk pertanian berkelanjutan Bu? Dan tadi juga ekspor tadi disangkau petani-petani. Apakah ada ketentuan tempat khusus untuk pemilihan ekspor, dan jika ada, kenapa itu? Oke. Eksplorasi sampai menjadi varietas yang baru itu prosesnya sangat lama, iya pasti. Jadi sebenarnya sudut pandangnya antara eksplorasi, koleksi dengan perakitan varietas itu adalah dua kegiatan yang berbeda gitu ya. Jadi eksplorasi kemudian kita simpan itu memang fungsinya untuk yang pertama mencari keragaman baru, yang kedua malah memang kita merawat, jangan sampai tadi misalnya di pekarangan tertentu ada tanaman-tanaman berpotensi gitu ya. Kan sekarang kan kalau masyarakat misalnya ada tanaman agak tinggi sedikit merusak aspal yang licin dan segala macam kemudian ditebang gitu ya. Nah, kita pengennya menyelamatkan tanaman-tanaman yang seperti itu. Jadi jangan sampai varietas-varietas lokal yang berpotensi itu malah hilang akibat tidak adanya konservasi. Jadi memang tujuan pertamanya adalah konservasi. Tujuan yang kedua memang sebagai sumber dari keragaman untuk tadi bikin varietas-varietas yang baru. Itu. Nah, kalau misalnya berapa lama tergantung dari komoditasnya ya. Kalau tanaman-tanaman tahunan kayak misalnya buah-buahan ya, mangga, rambutan, jambu itu pasti jauh lebih lama dibanding tanaman-tanaman yang musim. Itu. Kemudian bank kita kan harus membuat gampangnya itu gene bank ya, atau bank untuk genetik. Jadi memang tempat yang proper untuk menyimpan itu semua. Walaupun memang kalau biji itu akan lebih mudah disimpan dibanding bahan tanam. Jadi memang tanaman-tanaman tahunan khususnya itu baiknya memang kita simpan dalam bentuk kebun. Jadi kita memang tanam hidup gitu ya dianya, tidak hanya kita ambil bijinya. Ya silakan, ada yang mau berpendapat mungkin? Kalau untuk tadi satu lagi ya, untuk pertanian berkelanjutan. Karena berkelanjutan itu kan lebih ke arah ramah lingkungan ya sebenarnya. Nah, ketika varietas yang kita buat itu adalah varietas yang unggul, kemudian dia lebih tahan kekeringan maupun dia lebih tahan penyakit, otomatis penggunaan bahan-bahan kimia untuk pestisida itu akan berkurang. Jadi sangat-sangat mendukung untuk pertanian berkelanjutan. Kalau tanaman-tanaman yang tidak memiliki keragaman genetik yang luas, tidak memiliki ketahanan terhadap penyakit maupun terhadap kekeringan, maka dia butuh inputan yang lebih tinggi. Jadi sangat-sangat mendukung untuk kegiatan pertanian berkelanjutan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Jadi bertanya. Ya, silakan. Mengenai variasi dari seperti yang Ibu sampaikan tadi, jambu biji tadi ya Bu. Apakah perbedaan variasi itu menyebabkan berbeda spesies juga, dan apakah perlu dilakukan pengujian tingkat susunan genetika? Ya, bisa iya, bisa tidak, karena kalau memang idealnya tidak hanya kita visualisasikan ya dalam bentuk karakterisasi, tapi memang sangat perlu ya, apalagi zaman sekarang kita harus mengikuti juga teknologi ya, jadi genomnya kita ketahui apakah dia memang saling berkerabat dekat atau sejauh, itu juga perlu kita ketahui. Kemudian khususnya untuk per komoditas itu kan sangat spesifik ya untuk membedakan antara satu dan lainnya. Tapi saya rasa kalau contoh tadi misalnya hanya perbedaan di warna warna daging buah itu tidak akan terlalu berpengaruh. Biasanya yang sangat berpengaruh itu misalnya sampai ke beda bentuk daun, susunan daun, atau sampai ada duri tertentu atau ada warna tertentu, itu bisa menandakan dia ada perbedaan spesies. Tapi kalau misalnya hanya variasi di kulit atau di daging buah itu jarang sebagai penciri kalau dia berbeda genus. Gimana? Ada lagi yang mau disampaikan atau ada yang mau berpendapat? Ya. Izin bertanya Bu, dalam proses eksplorasi dan karakterisasi ini kan tentunya tadi memerlukan waktu yang lama gitu. Dalam proses ini apakah ada suatu tantangan atau beberapa tantangan itu, untuk tantangan itu seperti apa aja? Apakah ada tantangan yang mungkin agak sulit untuk ditangani atau bagaimana? Kalau dari sisi tantangan, kalau kita bilang tantangan itu akan sangat banyak sekali ya, apalagi berhubungan dengan makhluk hidup. Yang jelas
di Indonesia ya khususnya itu kan semua komoditas itu kan ada yang mengurus, kayak misalnya horti itu kan juga ada yang mengurus, dirjen horti sendiri, kemudian pangan ada lagi sendiri seperti itu, kemudian ada tanaman serat juga sendiri. Jadi kadang-kadang ada apa ya, kurang koordinasi aja antara institusi itu, siapa yang melakukan apa dan siapa yang harus bagaimana, itu kadang-kadang dari sisi birokrasi seperti itu tantangannya. Kemudian yang kedua pastinya infrastruktur. Tadi saya sudah sebutkan kalau biji itu akan lebih mudah disimpan. Jadi kita cukup membuat ibaratnya gudang gitu ya, gudang yang proper untuk menyimpan biji itu aman. Tapi untuk tanaman-tanaman yang tahunan itu kita butuh membuat kebun yang benar-benar memang kita menanam. Jadi memang pastinya birokrasi, kemudian juga infrastruktur, dan juga tadi itu sumber daya manusianya, siapa yang akan memproduksi apa dan siapa yang harus bertanggung jawab melakukan apa. Itu kadang-kadang masih overlapping kalau di kita khususnya. Mungkin nanti teman-teman kalau sempat waktunya yang paling dekat ya, itu di PIAT UGM itu punya gene bank, tapi memang khusus baru di biji tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Kalau misalnya mau ke koleksi-koleksi yang berhubungan dengan tanaman tahunan, itu ada beberapa spot-spot tempat penelitian punyanya Balit. Kalau dulu namanya Balit buah ya. Sekarang saya nggak tahu mungkin jadi BRMP atau apa. Di Probolinggo itu ada, banyak itu di Solok ya, di Solok Sumatera Barat itu dia punya koleksi yang memang benar-benar tanaman hidup. Kemudian kalau mau pisang, teman-teman tahu ya di Juwangan ada plasma pisang, itu adalah salah satu bentuk konservasi sekaligus produksi pohon induk. Itu juga bentuk konservasi dalam bentuk bahan tanaman. Jadi gambarannya memang sudah mulai dilakukan, tapi juga masih sangat sedikit. Nah juga contohnya ada beberapa, Indonesia itu kan sangat kaya terhadap plasma nutfah ya, sebenarnya sumber genetik macam-macam. Saya pernah ngobrol juga dengan salah satu mungkin bisa dibilang sebagai relawan. Jadi dia hobiis, relawan sekaligus juga akademisi. Memang pecinta anggrek di Indonesia itu banyak gitu ya, dan akhirnya mereka beberapa yang terpanggil untuk melakukan konservasi untuk kegiatan anggrek-anggrek lokal, dan itu masih malah belum di Kementerian Pertanian yang melakukan, masih di KLH. Jadi memang balik lagi birokrasinya, kemudian koordinasinya itu masih belum terstruktur dengan baik. Oke, baik, silakan. Ya. Tadi kan menyinggung tentang penyimpanan di petani, Bu. Penyimpanan benih di petani itu kan biasanya kan bisa bertahan lama ya, Bu. Nah itu apakah ada perlakuan lain dari petani maupun dari perusahaan? Kan biasanya kalau dari perusahaan itu nggak bertahan lama seperti benih yang disimpan dari petani itu sendiri. Nah terus kemudian pertanyaan selanjutnya pada karakteristik tanaman itu sendiri, pada penyusunan deskripsi itu kan tadi mengacu pada acuan POV, PPU dan lain sebagainya, Bu. Nah itu apakah bisa di salah satu acuan tadi atau emang harus semuanya mengacu pada acuan tersebut? Nah, untuk perbedaan dari acuan itu tadi, apakah ada perbedaan khusus? Ya, cukup dua aja. Ya. Ya, kalau untuk penyimpanan petani ya, sebenarnya kalau secara teori yang dilakukan menggunakan teknologi itu akan lebih awet dibanding yang dilakukan petani. Itu teorinya seperti itu. Cuma memang saya baru tahu di suku ini aja ya, saya lupa di Jawa Barat, bukan Baduy yang satunya lagi. Jadi mereka memang menanam padi itu hanya 1 tahun sekali, jadi benar-benar konservasi tanah, dan dia bisa menyimpan padi tapi masih dalam bentuk malainya itu ya, sampai ke puluhan tahun. Nah itu jujur saya belum pernah membaca ulasannya ataupun melihat sendiri yang apakah benar-benar sampai puluhan tahun atau memang itu hanya klaimnya saja, kita juga belum tahu. Cuma memang secara prinsipnya kalau cara lama gitu ya, petani lama itu biasanya memang tidak memisahkan antara bagian generatif dengan vegetatifnya. Jadi contohnya tadi, padi itu disimpan semalai-malainya gitu ya, jadi diikat seperti itu. Kemudian juga bawang merah kan juga kemarin sempat ada penelitian ya, apakah kalau memang ditanam bawangnya itu, kemudian panennya itu masih dalam bentuk ikatan-ikatan itu akan lebih awet atau tidak dibanding kalau sudah bentuk umbi seperti itu. Jadi ada kemungkinan memang ketika kadar airnya itu lebih terjaga, itu akan lebih awet dalam jangka waktu lama. Tapi itu adalah dalam konteks untuk bahan makanan ya. Tapi kalau apakah dibenihkan masih bisa ketika 20 tahun, 10 tahun disimpan, apakah masih jadi dibenih, itu masih belum ada ulasannya. Jadi saya juga masih belum bisa menjawab untuk hal itu gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua tadi untuk UPOV, IPGRI ataupun PPU. Mana yang mau dipakai bebas aja sebenarnya, tergantung institusinya mau berkiblat pada definisi yang mana. Bisa saja bebas, atau kadang-kadang juga ada yang mengkombinasikan juga ada, karena tidak semua itu ya namanya bikinan manusia ya, tidak ada yang sempurna. Jadi kadang-kadang kita butuh karakteristik tentang bentuk biji. Oh ternyata di UPOV nggak ada bentuk biji, kita ngambil dari PPU. Atau misalnya bentuk ujung buah, misalnya di UPOV ada, tapi di IPGRI nggak ada gitu. Jadi boleh saja kita mengkombinasikan, itu nggak ada masalah. Yang penting semua yang kita lakukan itu ada dasarnya, ada referensinya. Jadi bukan berdasarkan kita bikin-bikin sendiri untuk penggolongannya. Prinsipnya sih seperti itu. Jadi bebas aja mau dipakai yang mana, sesuai kebutuhan juga boleh. Dan misalnya mau berkiblat pada salah satu institusi pun juga tidak ada masalah. Tergantung kebutuhan saja sih kalau itu. Oke, cukup, ada lagi? Oke, baik. Minggu depan nanti insya Allah kita akan belajar tentang persilangan ya, karena kita sudah belajar tentang koleksi pada hari ini. Kemudian nanti minggu depan kita akan persilangan bagaimana cara membuat keragaman untuk varietas yang baru. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.